Hai teman-teman, selamat datang kembali di video tutorial pemrograman database menggunakan Python GUI dan MySQL. Video ini merupakan bagian ketiga atau tutorial ketiga pada materi membangun aplikasi database perpustakaan menggunakan Python GUI dan MySQL. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat POM login untuk aplikasi perpustakaan yang akan kita bangun. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana membuat POM utama dari aplikasi database perpustakaan tersebut. Jadi nanti ketika pengguna berhasil login ke dalam sistem, maka yang tampil adalah POM utama dari aplikasi yang akan dibangun. Oke, sebelum kita memulai merancang dan membuat kode program untuk POM aplikasi, ada beberapa hal yang harus diketahui atau ada satu hal yaitu struktur menu pada POM utama. Jadi ini dia detail struktur menu pada POM utama dari aplikasi database perpustakaan yang akan dibangun. Di sini seperti yang dilihat, terdapat 5 menu ya. Jadi ada menu administrator, itu menu pertama, di mana menu ini memiliki submenu akun pengguna. Kemudian menu kedua itu menu data dengan 2 submenu yaitu anggota dan buku atau data anggota dan data buku. Jadi kita ubah data anggota, data buku. Menu ketiga yaitu menu transaksi dengan 1 buah submenu yaitu transaksi peminjaman. Kemudian menu keempat yaitu menu statistik dengan 3 buah submenu yaitu statistik anggota, statistik buku, dan statistik peminjaman. Dan menu yang terakhir atau menu yang kelima yaitu menu user dengan 2 buah submenu yaitu logout dan exit. Jadi ini dia detail dari menu-menu yang terdapat pada POM utama yang akan dibangun. Oke, setelah mengetahui detail dari submenu dari POM utama yang akan dibangun, langsung saja kita rancang aplikasi atau antarmuka dari POM utama yang akan dibangun. Oke, kita buat POM-nya. Oke, kemudian kita hapus ini ya menu bar-nya. Kita ubah ukurannya. Oke, kita simpan dengan nama POM_utama ya. Kita simpan di folder yang sama, di mana kita menyimpan file dari POM login. Oke, ini dia di folder aplikasi perpustakaan. Kita beri nama POM_utama. Oke, kita simpan. Oke, jadi ini dia rancangan antarmuka dari POM utama aplikasi, di mana di sini tidak terdapat satupun widget ya, karena nanti menu-menu tersebut akan ditambahkan melalui kode program. Jadi di sini rancangan antarmukanya kosong ya, cukup POM-nya saja, karena nanti menu-menu tersebut kita tambahkan melalui kode program. Oke, setelah membuat rancangan antarmukanya, kita buat file kode programnya ya. Kita buat file. Oke, kita simpan dengan nama POM utama. Oke. Langkah pertama yaitu kita mengimport modul-modul yang dibutuhkan dengan menggunakan kode berikut ini.
Oke, ini dia modul-modul atau kelas-kelas yang dibutuhkan pada POM utama. Selanjutnya kita definisikan kelas ya, kelas dengan nama POM utama. Sorry, kelas. Oke. Setelah mendefinisikan kelas, selanjutnya kita definisikan konstruktor dari kelas ya. Ini dia konstruktornya untuk memanggil file form utama ya. Selanjutnya kita buat MDI area ya, multiple document area. Jadi POM aplikasi yang kita bangun ini merupakan aplikasi MDI ya, multiple document interface aplikasi. Jadi dia aplikasinya terdiri dari banyak dokumen atau antarmuka ya, nanti POM-POM-nya ada banyak, di mana nanti POM utama ini akan bertindak sebagai POM induk ya. Jadi nanti ada area MDI yang menempatkan POM-POM anaknya ya, POM-POM lainnya. Oke, selanjutnya ini dia kode untuk membuat, MDI area. Selanjutnya kita buat menu ya, menu-menu sesuai dengan detail yang tadi diperlihatkan. Ya, jadi ini dia menu-menu yang terdapat pada POM utama. Kita lihat lagi detailnya, akun menu administrator ya, akun pengguna. Ini dia kode untuk membuat 5 menu utamanya ya, administrator, kemudian ada data.
Selanjutnya kita buat submenu untuk masing-masing menu ya, submenu dari kelima menu ini ya. Jadi ini dia menunya, menu utamanya menu administrator, menu data, transaksi, statistik, dan user sesuai dengan detail yang diperlihatkan di sini. Sekarang kita buat submenunya ya. Sorry, ini salah. Administrator.add action. Jadi ini dia cara membuat submenu untuk data di administrator ya. Jadi ada menu submenu data pengguna. Ini dia dengan ikonnya eh, file account.png ya ikonnya. Kemudian nama submenu data pengguna dan kita tambahkan dia di menu administrator ya. Ini dia caranya. Oke, selanjutnya kita buat submenu untuk data ya. Di sana ada data buku. Kita lihat data anggota dulu ya. Sorry, data anggota. Selanjutnya kita buat submenu untuk transaksi ya. Menu transaksi ini dia submenunya. Sorry, bukan transaksi penjualan tapi peminjaman.
Oke, ini dia submenu transaksi peminjaman. Selanjutnya kita buat submenu untuk menu statistik ya. Ada statistik anggota, statistik buku, dan statistik peminjaman. Ini dia kode untuk membuat submenu dari menu statistik. Oke, itu dia penambahan submenu pada menu statistik. Selanjutnya kita buat submenu untuk menu user ya. Oke, exit up ya, karena exit tidak bisa digunakan karena merupakan kata kunci dalam pemrograman Python. Jadi kita ganti namanya jadi exit up. Sorry ini salah ya. Tepatnya di luar. Oke, ini dia menu-menu dari POM utama ya. Jadi ini dia untuk menu utamanya, kodenya
Ini dia untuk membuat submenunya ya, submenu dari masing-masing menu utama. Oke, selanjutnya kita definisikan fungsi-fungsi yang dibutuhkan ya pada POM utama. Oke, kita definisikan fungsi untuk menampilkan kotak dialog ya. Oke, ini dia. Untuk menampilkan kotak dialog konfirmasi ya. Oke, jadi ini nanti dia fungsinya untuk menampilkan kotak dialog konfirmasi ya ketika melakukan proses logout atau exit dari aplikasi. Oke, selanjutnya kita definisikan fungsi untuk logout ya. Kita logout usernya ya. Ini dia pendefinisian fungsi untuk logout dari POM utama. Oke, kita
Oke, ini dia. Jadi nanti kita kosongkan dulu ya. Ini dia fungsi untuk logout user ya. Jadi di sini dia mengecek, dialog konfirmasinya. Jadi kalau ditekan tombol oke nanti akan kembali ke form login ya, tapi di sini kita kosongkan dulu statementnya karena nanti kita harus ubah atau tambahkan kode di file login ya, untuk file kode program dari form login. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, kita definisikan fungsi untuk keluar dari aplikasi ya. Oke. Oke, kita fast dulu. Nah, nanti kita tambahkan kodenya ya. Ini dia dua fungsi untuk logout dan user. Selanjutnya kita tambahkan event trigger ya, trigger event untuk menu logout dan exit. Oke, nanti kode ini kita akan tambahkan setelah kita modifikasi kode program pada file login ya, tapi kita di sini kita lanjut untuk membuat, trigger ya, event trigger dari menu logout dan menu exit ya. Sorry, exit user ya. Exit up ya, kita ubah ini juga exit up ya. Oke, kita simpan. Ini dia kode-kode program untuk form utama ya. Kita coba dulu jalankan secara terpisah sebelum kita koneksikan dengan form login ya. Jadi kita cek, kita uji. Oke, kita ubah. Sorry.
Oke, kita coba jalankan. Oh, sorry ini ya ada kesalahan. Salah di kode utama, jadi salah penulisan di central widget ya, bukan double G tapi G-nya satu. Kita running. Solve. Oh, di menu bar ya, di solve menu bar salah tulis. Solve. Oh, ini. Kita tunggu agak lama. Sorry ini tadi kurang ya. Kita tambahkan. Kita coba running. Oke, ini dia pop utamanya. Oke, kita lihat ada kesalahan. Menunya tidak tampil ya, jadi kita lihat kesalahannya. Kita lihat. Kita tutup aplikasinya. Oke, kita lihat kesalahan pada pop. Oke, kita lihat kesalahannya. Oke, di sini kenapa menu barnya tidak muncul ya? Karena kita belum menambahkan kode untuk menampilkan menu bar ini di pom utama ya. Jadi kita tampilkan. Sini ya kita tambahkan solve.set menu bar. Oke, kita set. Oke, ini dia kodenya kita belum tambahkan ya. Jadi makanya menu barnya tidak tampil. Oke, kita simpan, kita coba jalankan. Oke, ini dia teman-teman, tampil menunya. Kita lihat menu administrator, ada data pengguna, menu data, ada data anggota, data buku, kemudian menu transaksi, ada transaksi peminjaman, menu statistik anggota, kemudian ada menu statistik buku, kemudian di menu user ada logout dan exit. Kita coba tekan ya, tekan menu user logout. Terjadi kesalahan, kita lihat kode programnya, kita lihat di logout ya, berarti kita lihat fungsi logout usernya. Oke, kita lihat tampil nama fungsinya, tampil dialog pesan. Kita lihat benar nggak ini sudah connect ke logout user exit up. Oke, berarti kesalahan kemungkinan terjadi di fungsi logout user. Kita lihat di ini memanggil fungsi tampil dialog konfirmasi ya. Dia tidak tampil berarti kemungkinan kesalahan itu terjadi di sini ya, di tampil dialog konfirmasi.
Oke. Set, oh ini ya, salah nih window ya, bukan window, window title. Oke, kita simpan, kita coba. Oke, tampil ya. Apakah Anda yakin? Oke, tidak ada ya, tidak terjadi apa-apa karena statement di ketika menekan tombol OK-nya kita kosongkan atau kita pakai statement pass ya, artinya tidak ada perintah yang dieksekusi ya. Begitu juga dengan menu exit. Oke, di sini terjadi kesalahan, berarti kita lihat exit up ya. Dialog konfirmasi. Solve tampil dialog oh ini salah nih, konfirmasi ya. Salah penulisan, jadi kita harus hati-hati dalam menulis ya, menulis apa namanya, nama fungsinya, karena bisa terjadi kesalahan ketik. Oke, kita cek. Oke, tampil. Oke, nah berarti berhasil ya, semua kode program pada menu utama sudah berhasil. Nah, sekarang kita modifikasi ya, kita modifikasi ya, ubah file login yang telah dibuat kemarin ya. Jadi kita ketika user berhasil login, maka yang tampil itu adalah menu utama ya, POM utama. Oke, kita buka file loginnya. Sorry, salah. Mana dia? Kita open. Oke, ini dia. Oke, kita modifikasi form loginnya ya. Jadi di sini ketika berhasil login, bukan pesan login sukses yang tampil melainkan POM utama ya, POM utama. Oke, kita modifikasi kode program pada file login. Sebelumnya kita import terlebih dahulu file POM utamanya ya, kelas POM utamanya. Jadi kita import file kelas utamanya, kemudian kita tambahkan kode ketika berhasil login ya. Kemudian kita buat objek form utamanya.
Oke, ini dia kode ketika user berhasil login. Nah, untuk menampilkan pom utama, selanjutnya kita modifikasi, apa namanya, kode untuk menjalankan pom utamanya ya, kita modifikasi. Nah, jadi di sini kita modifikasi. Oke, ini dia modifikasi untuk pom login-nya. Sekarang kita coba ya, kita coba jalankan. Tapi sebelumnya kita matikan dulu di sini kode untuk menjalankan aplikasi pada file pom utama ya. File pom utama.py kita jadikan komentar agar perintah ini tidak dijalankan ya. Kita simpan, kemudian kita jalankan aplikasinya via file login atau melalui file login ya. Kita jalankan. Sorry, di sini minimum ininya salah ya, kita cek ya. Kita cek dulu. Kita buka file login-nya. Kita lihat ukurannya ya. 500 kali 225 ya. Lebarnya 500, berarti di sini kita atur lebarnya 530. Kemudian ini tingginya 225 jadi 255 ya. Jadi kita tambah 30, sorry. 225. Set minimum. Jadi 520 ya. Ini 545, kita coba 245, kita coba running. Terlalu lebar ya. Kita atur.
Ya, kita sesuaikan. Ini dia ya, sesuai dengan ukurannya. 500/225 ya. Oke, ini tampilan dari POM aplikasinya ya. Jadi ini dia. Oke, sekarang kita coba login ya. Oke, terjadi kesalahan pada login. Kita lihat kesalahannya. Oke, kita tutup. Oke, tadi ada kesalahan juga ya. Jadi ada yang miss tadi. Kita lihat ketika kita running ya. Oke, kita lihat. Oke, jadi begini tampilnya ketika kita exit ya, karena kita belum ubah kode program untuk exitnya ya. Oke, sekarang kita ubah kode program untuk exitnya di sini karena jadi di sini kodenya ya lihat kita tempatkan apa namanya, POM login ini ke dalam stack widget ya, jadi biar numpuk gitu, karena nanti itu untuk keperluan logout ya. Jadi ketika logout nanti dia bisa eee, beralih lagi ke POM login ya, dari POM utama beralih langsung ke POM, login. Itu cara mensiasati supaya aplikasi bisa exit dan logout ya. Ada prinsip exit dan logout pada POM utamanya. Jadi ini dia kita tambahkan POM loginnya pada, stack widget ya. Selanjutnya berarti di sini kita ubah, fungsi untuk, cancel-nya ya. Di sini bukan soft close lagi melainkan, widget ya, karena kita tempatkan POM-nya pada stack widget, pada objek widget. Jadi yang kita tutup adalah objek widgetnya. Kita lihat berhasil ya. Sekarang kita telusuri kesalahan pada, saat user login ya. Di sini stop hapus tag, kita lihat benar hapus. Oh, ini ya salah nih ya. Teks ya, bukan teks ya. Oke, kita coba. Coba login lagi. Ini dia, kita lihat kita sudah berhasil login, namun masih terjadi kesalahan pada aplikasi di mana POM loginnya menempel pada ini ya, POM utamanya. Jadi kita lihat kesalahannya dulu. Oke, kita tutup, kita lihat POM utamanya. Sorry, kita tutup dulu. Kita lihat POM utamanya ya, POM login sorry, kode untuk POM loginnya. Kita lihat di sini, kita lihat kodenya yang salah di mana. Oke, form utama pendefinisian untuk objek form utamanya benar, untuk menambahkan ke dalam stack widgetnya benar, widget window title benar, so window. Oh, ini dia yang salah, bukan ini ya, bukan window tapi window tulisannya. Jadi di sini yang salah. Kita hapus, kita benarkan. Oke, kita simpan. Kita jalankan aplikasinya ya. Jadi di sini kesalahan yang terjadi itu di sini ya, set window icon-nya. Tadi tulisannya window icon, bukan window icon. Oke, kita jalankan. Oke, kita masukkan username dan password-nya. Oke, ini dia tampilan dari aplikasinya, di mana kita berhasil login ya. Kita sudah berhasil login ke dalam
aplikasi perpustakaan yang kita buat. Oke, ini dia menunya, menu administrator, ada data pengguna, di sini menu datanya ada data anggota, data buku, menu transaksi, ada transaksi peminjaman, submenunya ya. Kemudian ada statistik anggota, statistik buku, dan statistik peminjaman. Oke, di sini ada menu user, submenunya ada logout dan exit ya. Kita lihat, oke, ini ikonnya juga sudah sesuai dengan rancangan yang kita buat ya. Sekarang kita coba fungsi logout-nya ya. Oke, tampil pesan. Oke, di sini menu logout kita belum ini ya, kita belum tambahkan, kita lihat fungsi exit-nya. Oke, ini juga belum kita tambahkan tadi, jadi hanya menampilkan pesan saja ya. Nah, sekarang kita coba tambahkan kode program untuk, logout sama exit-nya ya. Oke, kita close aplikasinya. Oke, kita tambahkan kode di form utamanya ya, kita tambahkan, eee, ininya ya, apa namanya, coding di sininya, di fungsi logout user sama, apa namanya, exit apps ya, kita tambahkan. Oke, sekarang kita tambahkan kodenya. Oke, kita tambahkan kode untuk exit aplikasinya ya. Jadi kita tambahkan di sini, kita ganti face-nya menjadi solve the parent widget dot close ya. Oke. Ini dia untuk menutup aplikasinya ya. Oke. Nah, jadi kita menggunakan solve.parentWidget.close ya, karena tadi objek dari menu utamanya kita masukkan ke dalam ini ya, stack widget, sehingga stack widgetnya itu yang kita tutup. Oke, kemudian di sini di logout usernya kita tambahkan sama dengan ini dia kode untuk logout usernya ya. Jadi ketika logout itu aplikasi akan beralih dari form utama ke form login. Oke, sekarang kita simpan dan kita jalankan aplikasinya di file login.py ya. Oke, ini dia, kita login. Kita tes untuk exit aplikasinya ya. Oke, berhasil, aplikasinya tertutup ya. Kita sekarang log out. Oke, kita tes menu logout-nya. Oke, di sini pesannya apakah Anda yakin untuk logout? Kita oke. Dan kita beralih ke form login-nya ya. Jadi itu dia teman-teman, aplikasi perpustakaannya. Kita sudah membuat form utama
dari aplikasi perpustakaan yang akan kita bangun. Oke, demikian video tutorial kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jadi apabila ada pertanyaan atau saran, silakan tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.